John, kalian pasti nggak asing dengan nama orang ini, karena orang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di negara Irak. Dan dia adalah seorang politisi yang menjabat sebagai presiden kelima negara Irak, di mana ia pernah berdiri di puncak kekuasaan seorang presiden yang namanya disebut dengan suara yang bergetar. Dan dia bernama Saddam Hussein. Dan dia menjabat sekitar tahun 1979 hingga 2003. Bagi sebagian rakyat negara Irak, ia adalah pelindung bagi dunia. Dan dia adalah sebagai ancaman. Dan puluhan tahun dia memerintahkan dengan ketakutan, dengan senjata, dengan penjara, dan darah sebagai bahasa kekuasaan. Namun John, sejarah tidak mengenal keabadian. Dan suatu hari Saddam Hussein harus menghadapi akhir yang tidak bisa dia hindari. Dan ini John, bukan di medan perang, bukan sebagai pahlawan, melainkan sendirian. Dia di hadapan kematian. John, subscribe dulu John. Let's go. Jadi nih John, Saddam Hussein bukanlah pemimpin yang biasa. Ia membangun kekuasaannya bukan melalui cinta rakyat, melainkan melalui rasa takut yang ditanamkan secara sistematis di seluruh negara Irak. Sejak menjadi presiden pada tahun 1979, Saddam Hussein memastikan bahwa setiap orang harus tahu satu hal, yaitu menentangnya berarti menandatangani surat kematian itu sendiri, di mana wajahnya terpampang di gedung pemerintahan, sekolah jalan raya, bahkan di rumah-rumah masyarakat. Saddam tidak hanya memerintahkan, ia mengawasi. Aparat keamanan dan intelijen menjadi alat utama kekuasaannya. Penangkapan tanpa pengadilan, penyiksaan, dan penghilangan paksa adalah hal yang sangat biasa. Namun John, di balik kekejaman itu, Saddam juga membangun citra sebagai pemimpin kuat Arab, sebagai perlawanan terhadap negara Barat. Tetapi karena ketakutan dan propaganda yang tertanam sejak kecil, negara Irak di bawah Saddam Hussein adalah negeri yang tampak stabil di permukaan, namun rapuh dan penuh ketegangan di dalamnya. Ambisi Saddam Hussein tidak berhenti di dalam negeri. Ia ingin menjadikan Irak sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Kemudian perang Irak-Irak menjadi pengguna pertama ambisinya. Konflik panjang dan brutal ini mengorbankan jutaan nyawa tanpa pemenang sejati. Namun John, Saddam Hussein tidak belajar dari kehancuran itu. Tahun 1990, ia memerintahkan invasi ke negara Kuwait, di mana keputusan ini mengguncang seluruh dunia. Negara-negara Barat yang sebelumnya memiliki hubungan rumit dengan Saddam Hussein berbalik menjadi musuh yang terbuka. Dan perang Teluk menghancurkan infrastruktur Irak dan memukul ekonomi negara itu hingga ke akar-akarnya. Kemudian sanksi internasional membuat rakyat menderita, sementara Saddam tetap bertahan di kursi kekuasaannya. Kemudian John, sejak saat itu Saddam Hussein bukan lagi sekedar diktator regional, ia menjadi simbol ancaman global. Tahun 2003, dunia kembali menatap negara Irak. Amerika Serikat menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnahan massal. Dan tuduhan ini John menjadi alasan invasi, meskipun bukti konkret tidak pernah benar-benar ditemukan. Serangan udara menghantam Baghdad, kota yang pernah menjadi pusat peradaban berubah menjadi medan kehancuran. Dan patung Saddam Hussein dijatuhkan di depan kamera dunia, simbol runtuhnya kekuasaan yang absolut. Pemerintahan negara Irak kolaps, militer tercerai-berai, kekacauan menyebar dengan sangat cepat. Namun John, satu sosok masih menjadi misteri. Saddam Hussein menghilang tanpa menghilangkan jejak. Di mana dunia bertanya-tanya apakah sang diktator masih hidup atau hanya menunggu waktu untuk menyerah. Kemudian John, selama berbulan-bulan Saddam Hussein hidup dalam persembunyian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada lagi istana, tidak ada lagi pengawal, tidak ada lagi kekuasaan. Hingga Desember 2003, tentara Amerika menemukannya di sebuah lubang sempit di bawah tanah, di mana lubang itu kemudian dikenal sebagai Spider Hole.
tempat yang kontras dengan citra presiden megah yang pernah ia bangun. Saddam Hussein ditemukan dalam keadaan sangat lemah, berjanggut panjang, dan tidak melakukan perlawanan. Foto-fotonya menyebar ke seluruh dunia, dan ini menghancurkan mitos kekuatan yang selama ini ia bangun. Dari penguasa yang ditakuti, Saddam Hussein berubah menjadi tahanan biasa dalam satu momen bersejarah. Saddam Hussein dihadapkan ke pengadilan negara Irak dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sidang berlangsung tegang dan penuh kontroversi, disorot oleh dunia internasional, di mana Saddam Hussein tidak menunjukkan penyesalan. Ia menyerang hakim dan menolak mengakui legitimasi pengadilan. Kemudian bagi pendukungnya, Saddam Hussein adalah korban pengadilan politik. Bagi lawannya, ini adalah keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu. Kemudian nih John, setelah proses yang sangat panjang, vonis dijatuhkan. Hukuman mati dengan cara digantung. Jadi ini benar-benar ngeri banget John. Karena vonis yang dilontarkan di pengadilan adalah hukuman mati, di mana keputusan ini menutup bab terakhir kekuasaan Saddam Hussein, namun membuka luka baru bagi negara Irak. Kemudian nih John, malam sebelum eksekusi, Saddam Hussein menghabiskan waktunya di sel yang sangat sempit. Tidak ada lagi teriakan massa atau perintah militer, dan dia menuliskan surat, membaca ayat suci Al-Quran, dan berdoa dalam diam. Dan menurut saksi nih John, Saddam Hussein tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Ia menolak untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Kemudian bagi Saddam Hussein, martabat lebih penting daripada hidup. Jadi ini benar-benar Saddam Hussein ini mempunyai sifat yang sangat keras, yang mempunyai sifat yang sangat ambisius, karena dia sendiri adalah seorang penguasa di negara Irak. Dan malam itu John, dia bersiap menghadapi akhir dengan caranya sendiri. Tepat di pagi hari 30 Desember 2006, Saddam Hussein dibawa ke ruang eksekusi. Ruangan itu penuh dengan rasa sunyi, namun penuh dengan ketegangan. Beberapa orang melontarkan ejekan, menciptakan suasana yang sangat kontroversial, di mana Saddam Hussein tetap berdiri dengan tegak, tanpa menutup mata. Ia mengucapkan kalimat terakhir sebelum eksekusi dimulai. Beberapa detik kemudian tubuhnya terjatuh. Seorang presiden yang pernah menguasai negara Irak resmi dinyatakan meninggal dunia. Jadi ini benar-benar sangat tragis banget John, dimana ini tuh menjadi hari terakhir bagi Saddam Hussein. Kemudian nih John, video eksekusi Saddam Hussein bocor ke ruang publik dan menyebar luas, di mana dunia bereaksi dengan campuran antara lega, marah, dan rasa takut. Sebagian rakyat negara Irak merayakan kematiannya, sebagian lain melihatnya sebagai simbol kehinaan dan perpecahan. Amerika Serikat menyebut sebagai tonggak kemenangan, dan negara Timur Tengah kembali bergolak oleh emosi dan juga konflik. Kematian Saddam Hussein justru membuka babak baru ketidakstabilan yang baru. Setelah Saddam Hussein meninggal dunia, negara Irak tidak menemukan kedamaian, di mana konflik sektarian meningkat, kekerasan merajalela, kekosongan kekuasaan menciptakan kekacauan yang berkepanjangan. Kemudian nih John, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah Saddam Hussein satu-satunya masalah? Atau apakah kehancuran negara Irak sudah dimulai jauh sebelum eksekusi Saddam Hussein direncanakan? Sejarah jarang memberikan jawaban yang sederhana, dan kematian Saddam Hussein meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini. Sejarah jarang memberikan jawaban yang sederhana, dan kematian Saddam Hussein John meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini. Jadi begitu John, cerita dari Saddam Hussein, di mana dia pernah menjadikan sosok yang paling berkuasa di negara Irak, namun dia meninggal dengan sangat tragis, di mana dia telah mendapatkan keadilan dengan cara digantung.